Kami kembali menjumpai Anda di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa kabar pemirsa? Saya Coki Sitohang, pembawa acaranya di episode kali ini. Kami menghadirkan narasumber yang juga telah bersedia untuk berbagi cerita kesehatannya. Nggak malu-malu, nggak sungkan-sungkan, dan kami sangat menghargai waktunya. Pemirsa, kalau Anda punya cerita mengenai riwayat kesehatan, seberapa buruk pun itu, kirim ceritanya kepada kami akan saring dan kelak Andalah yang menjadi narasumber kami. Hari ini, perkenalkanlah Bang Paidon Lubantoruan dan Mas Nurman Syaputra yang bertugas sebagai praktisi kesehatan. Salam sehat. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua jadi sehat. Kita ingin berbagi tips untuk Anda, cara tepat hidup sehat. Yang pasti sih kalau misalkan pemirsa di rumah sering ikuti tips sehat dari Bang Paidon, pasti tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Mantap betul. Sebelum lanjut ke ceritanya Pak Agus, pemirsa, beliau punya banyak cerita. Agak menyeramkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, beliau udah bersedia. Ya. Kita bermain dulu sebelumnya. Benar atau salah? Ini dia yang pertama. Penyumbatan pembuluh darah di jantung akan berkurang sendiri jika dibiarkan. Menurut Pak Agus, pernyataan ini benar atau salah? Jelas tidak benar ya. Ada juga mungkin semakin parah begini. Dengan berjalannya waktu, dengan makan, pola hidup sehari-hari dan lain tentunya akan bertambah parah. Tepat jawabannya Pak Agus, salah ya. Ketika dokter sudah mendiagnosa Anda ada sumbatan di angka yang tinggi, seperti ini misalnya 70, 80, 90%, disarankan untuk pasang ring, segera lakukan. Setelah itu nanti perbaiki gaya hidup, mencegah terjadi penyumbatan, boleh. Tapi segera kerjakan dan lanjutkan dengan pola hidup yang sehat. Penyumbatan ini kan tidak serta-merta tiba-tiba muncul. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah agar proses ini tidak bertambah, ya kan ya? Ya. Karena kalau misalkan kita biarkan, dia akan bertambah yang tadinya mungkin 70%, tahun depan tiba-tiba kita periksa lagi sudah jadi 90%. Nah, salah satu caranya adalah kita ikuti saran dokter. Apa yang dibilang sama dokter, apa yang disarankan sama dokter, itu kita ikuti. Penyumbatan pembuluh darah di jantung akan berkurang sendiri jika dibiarkan adalah pernyataan yang salah. Yang kedua, benar atau salah, Pak Gus? Diabetes ada dua tipe. Tipe kering dan tipe basah. Menurut Bapak benar atau salah? Kalau menurut apa yang pernah saya baca itu nggak benar. Ya, setuju sekali dengan jawabannya Bapak ya. Jadi kalau yang namanya diabetes, ini nggak ada nih klasifikasinya, ada yang diabetes kering, ada yang diabetes basah. Klasifikasi ini sendiri ini saya kurang tahu juga nih Mas Coki. Ini timbulnya kapan dan karena apa nggak tahu ya. Viral gitu, Ya. liar. Jadi kalau yang namanya diabetes itu, yang kita kenal itu ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, dan ada diabetes lainnya termasuk diabetes gestasional. Nah, diabetes ini yang mungkin dibilang basah, ini adalah karena misalkan ada lukanya di sana. Oke. Nah, jadi ketika terjadi perlukaan pada orang yang diabetes, biasanya kan sulit sembuh nih lukanya. Nah, kemudian timbullah yang namanya infeksi, kemudian timbul nanah di sana. Nah, mungkin ini yang disebut orang diabetes yang tipe basah. Pemirsa, diabetes ada dua tipe. Tipe kering dan tipe basah adalah pernyataan yang salah. Ya. Pak Agus, mantap juga pengetahuannya nih Pak. Jangan-jangan Bapak ini makan asam garam juga dengan riwayat kesehatan ini. Saya kalau begitu kenal sesuatu penyakit, saya pelajari penyakit itu. Oh. Apa ini? Penyakit ini apa? Misalnya jantung. Apa sih jantung ini sakitnya kenapa? Penyebabnya apa? Menjaganya apa? Kayak gitu. Termasuk yang Bapak alami. Iya. Nah, pemirsa, Anda pasti ingin belajar, Anda pasti ingin memetik sebuah hikmah dari riwayat kesehatan Pak Agus. Inilah kisahnya. Agus Sofyan Gumai merasa tubuhnya sehat-sehat saja, membuat Agus cenderung abai dalam menjaga kesehatan. Hingga suatu hari di tahun 2007, ia mengikuti pemeriksaan kesehatan dan betapa kagetnya Agus bahwa gula darahnya sudah sangat tinggi. Agus pun sempat menyangkal dan mencoba kembali melakukan cek darah di tempat lain, tetapi hasilnya tetap sama. Gula darahnya tetaplah tinggi. Ia pun langsung teringat dengan sejumlah gejala yang ia rasakan. Sebelum tahu punya diabetes, Agus memang sudah sering merasakan cepat ngantuk, mudah haus, dan kerap buang air kecil di malam hari. Karena diabetesnya tak dikendalikan dengan benar, alhasil Agus mengalami serangan jantung di tahun 2008 dan harus bypass di tahun 2014 karena banyaknya penyumbatan yang terjadi. Kini, Agus menjadi lebih mudah lelah saat beraktivitas. Tak jarang detak jantungnya terasa tidak beraturan.
Ia pun berharap bisa kembali pulih seperti dulu lagi. Pemirsa, Pak Agus telah mengalami komplikasi akibat dari penyakit diabetes yang dialaminya. Diabetes ini Bapak tadi katakan dampaknya yang paling berat pada kehidupan keseharian Bapak. Kenalah serangan jantung, Pak. Bagaimana kejadiannya? Waktu itu sebetulnya saya sedang tidak beraktivitas berat, cuma bangun tidur, malamnya habis begadang, mau mandi ke lantai 2, kebetulan rumah 2 lantai, lagi mandi itu terasa ditusuk-tusuk dada. Aduh, tengah-tengah. dada bagian tengah. Bagian tengah-tengah dada itu sakit sekali. Sakitnya tajam banget. Saya belum pernah merasakan sakit yang begitu baru itu. Dan irama jantung pun nggak beraturan. Lemah ya, agak gemetar gitu. Kalau lama berdiri itu kayak yang mau jatuh. Gitu. Kita sebagai orang awam dan nggak pernah kepikiran sama sekali kalau kena serangan jantung, ngira itu ya masuk angin biasa. Gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak. Pertama ya dikerok dulu. Dikerok dulu, terus minum obat-obat warung kayak gitu. Tapi kok nyerinya nggak hilang-hilang. Akhirnya kita putuskan untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pak. Bapak sudah mendapatkan klarifikasi bahwa itu adalah sebenarnya serangan jantung. Iya. Perasaanmu gimana, Pak? Drop ya, mental kita drop banget itu. Karena di masyarakat kita ya namanya sakit jantung itu sesuatu yang mengkhawatirkan sekali, yang menakutkan lah. Ini serangan yang besar gitu bagi dirinya, bagi mentalnya. Bapak kena juga yang kedua. Jadi habis satu yang pertama itu nggak ada tindakan lanjutan, Pak? Secara medis enggak. Tapi karena takut, sebagai orang awam kita mendapat cerita kiri kanan bahwa kalau dioperasi itu gimana dan ini gimana. Akhirnya kita mengambil inisiatif lain yaitu berobat secara alternatif. Yang lebih parah adalah Bapak kena serangan jantung ketiga kali. Risikonya kehilangan nyawa. Dan akhirnya tetap harus dioperasi. Iya. Bapak menyesal nggak dalam 2 keputusan sebelumnya? Yang pertama abai, yang kedua lebih banyak takutnya untuk melakukan sebuah tindakan medis resmi, kemudian malah berulang pada serangan jantung. Bapak nyesel nggak? Jelas itu malah saya menyimpulkan itu satu kebodohan. Satu kebodohan, kita membiarkan sesuatu yang kita tahu itu bahaya dengan jalan yang nggak menjanjikan, yang nggak pasti. Bagi kasus Bapak menyadari bahwa ada keterlambatan, bisa jadi begitu. Ya. Yang saya lihat adalah di sini Bapak kurang begitu belajar dengan kejadian sebelumnya. Artinya harusnya dari awal Bapak kena yang namanya serangan jantung pertama, itu harusnya Bapak sudah belajar bahwa serangan jantung itu seperti apa, rasanya bagaimana, bahaya yang akan timbul jika kita biarkan itu seperti apa. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan sama Pak Agus, ini sebenarnya ini adalah cerminan dari masyarakat di sana. Kan ada isu-isu, dari tetangga nih, kalau kita melakukan ini bahayanya ini. Kalau kita melakukan operasi ini jangan sampai deh, ini tetangga saya bisa meninggal. Sementara tidak punya kemampuan Betul. untuk melakukan penilaian. Betul ya. Nah, Cuma katanya. Betul, cuma katanya. Nah, bahayanya di sini. Kalau katanya, Pak Agus sendiri sudah tahu bahwa kalau yang namanya ilmu kedokteran, ilmu medis, itu sudah ada kepastian di sana. Ini yang harus kita pelajari dan dipelajari oleh masyarakat di luar sana. Nah, pemirsa, jika Anda saat ini punya diabetes, ingat pertama, minum obat dari dokter. Kedua, makan itu enak nomor 2. Nomor 1, sehat dulu. Stop semua makanan yang cepat meningkatkan gula darah. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue. Pelan-pelan, Bang. Semua yang ada gula itu memang sudah stop. Pilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Dan tadi di awal kita kan membahas tuh, kalau ada penyumbatan, dibiarin gimana? Nah ini, gula darahnya masih tinggi. Proses penyumbatan akan jalan terus. Tuhan menciptakan kita dalam keadaan baik. Jadi kita harus menjaganya, kita harus bertanggung jawab. Iya, setuju. Kenapa? Kesehatan kita tuh tanggung jawab kita. Nah, Anda beruntung. Anda nonton acara ini, kita membantu Anda, mengingatkan supaya Anda belajar. Ya. Nah, sekarang kembali, tanggung jawab ada di tangan Anda. Mau bertindak atau tidak. Bapak pernah dengar teknologi laser apa enggak? Iya. Ini kita beruntung ya, Pak Agus sendiri sudah mengetahui teknologi laser itu apa ya. Nah, bahwa teknologi laser ini banyak digunakan di dunia medis ya. Ada yang untuk operasi, ada yang untuk kecantikan ya, untuk wajah, untuk kulit, ada juga yang untuk darah dan pembuluh darah. Nah, teknologi laser yang mau kita bicarakan ini adalah khusus untuk darah dan pembuluh darah sendiri. Karena apa? Dengan teknologi low level laser terapi yang nantinya akan menyinari pembuluh darah kita, laser ini nanti akan merangsang tubuh kita
kita untuk menghasilkan yang namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang nanti akan bertanggung jawab dan membantu tubuh Bapak untuk recovery dari penyakit jantung itu sendiri. Yang tadinya pembuluh darahnya itu sempit akan dilebarkan lagi. Ya. Kemudian gumpalan-gumpalan yang tadinya ada di jantungnya itu dia akan diuraikan lagi. Jadi ketika Bapak menggunakan yang namanya teknologi laser, maka disinilah proses dari kesembuhan Bapak itu akan terus berjalan. Jadi sinar laser itu sekarang untuk kesehatan Pak, udah bisa dibuat dalam satu perangkat. Dipasang di pergelangan tangan, nanti yang dikerjakan sama sinar laser ini adalah satu, dia membuka pembuluh darah. Jadi orang yang punya tekanan darah itu bisa turun. Kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga kalau ada pengentalan darah akibat gula darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, itu diurai. Sehingga kalau Bapak pakai, kombinasi dengan obat yang Bapak minum, itu bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah di jantung dan mungkin di tempat lain. Karena saya mengingatkan Bapak, pemirsa juga, kalau udah pernah kena serangan jantung, berarti ada masalah pembuluh darah di jantung, bisa jadi ada masalah pembuluh darah juga di otak, bisa jadi ada di ginjal. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, itu mendukung pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Saya kembali ulangi sedikit lagi penjelasan mengenai teknologi laser. Ini adalah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah segera teratasi masalah-masalah tersebut dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasi. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Atasi sekarang juga masalahnya, cegah komplikasinya. Tentunya dengan menggunakan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate dari Gogomol. Kami tunggu telepon Anda di nomor tertera saat ini di layar. Inilah cara Anda menghubungi tim call center kami yang sudah siap sedari tadi untuk melayani Anda. Kalau Anda membutuhkan layanan konsultasi dengan dokter, bisa. Pastikan Anda memiliki alat kesehatan ini dulu. Dokter laser atau Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Didukung oleh Kemenkes menganjurkan batas konsumsi gula harian per hari itu adalah 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Tentunya keadaan ini pasti berbeda-beda untuk setiap orang, terutama yang sudah mengalami diabetes. Dan tentunya harus diingat lagi, yang bisa meningkatkan gula darah, ini gak cuma gula doang loh. Karbohidrat dengan glycemic index yang tinggi juga bisa meningkatkan gula darah. Contohnya adalah nasi putih. Jadi nih buat pemirsa yang gula darahnya sulit terkendali, ayo ganti cemilan Anda menjadi buah dan sayur. Nasi putih bisa diganti menjadi karbohidrat yang rendah akan glycemic index. Contohnya adalah nasi merah. Kalau misalkan susah, boleh dimasaknya itu dengan takaran setengah nasi putih dan setengah nasi merah. Selanjutnya untuk minggu-minggu berikutnya, maka kita tingkatkan secara perlahan menjadi lebih banyak pada nasi merahnya saja. Dan tentunya usahanya ini kita lengkapi dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Pada serangan jantung yang ketiga, Pak Agus akhirnya sadar bahwa inilah saatnya. Apapun risiko yang harus dihadapi supaya beliau bisa bertahan hidup, maka beliau ambil konsekuensinya. Termasuk adalah operasi bypass jantung. Pak Agus, tolong ceritakan kepada kami, suasana kebatinannya Pak Agus saat itu seperti apa? Saya tuh ibarat pepatah, takut dengan hantu lari ke kuburan. Ya, takut operasi tapi malah fatal, malah fatal. Seandainya saya lebih awal mengambil tindakan atau keputusan itu, mungkin hasilnya nggak begitu fatal. Seiring dengan berjalannya waktu, sehingga saya mengalami sampai 3 kali serangan. Sepanjang masa itu juga, ya seperti yang saya katakan tadi, saya belajar, berpikir, sehingga saya menyimpulkan bahwa
harus ada keberanian untuk itu. Artinya melakukan Tindakan medis. tindakan bypass. Setelah di bypass, Bapak merasa lebih baik atau masih ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri? Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Artinya sebelum saya melakukan bypass itu jangankan beraktivitas, artinya berbicara seperti ini aja saya udah terengah-engah atau ngos-ngosan. Tapi setelah operasi bypass, ya alhamdulillah banyak sekali perubahannya sehingga saya seperti orang yang terlahir kembali gitu. Bapak sadar nggak kalau darah Bapak masih bisa kental Iya. dan pembuluh darah Bapak masih bisa kaku dan Iya. itu akan kembali pada sebuah sirkulasi jangan-jangan ke penyakit yang lain kan gitu. Betul, ya. Jadi begitu saya setelah tindakan bypass saya berpikir masih mungkinkah saya kena serangan lagi setelah bypass? Itu kan masih timbul pertanyaan begitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebenarnya yang terjadi pada jantung kita tuh apa sih kalau terjadi penyumbatan? Ya. Ceritanya ini adalah jantung kita ya. Ini yang saya lingkarin, ini adalah pembuluh darah di bagian sini. Dan kemudian di sebelahnya lagi itu ada pembuluh darah lagi. Pembuluh darah inilah yang nantinya akan memberikan nutrisi dan oksigen pada jaringan jantung itu sendiri. Nah, yang terjadi kalau misalkan terjadinya penyumbatan, maka terjadi adalah bagian bawah dari pembuluh darah yang tersumbat itu tidak akan mendapatkan nutrisi dan oksigen dengan cukup baik. Akan membuat kematian jaringan dari jantung itu sendiri. Kalau misalkan penyumbatan ini sudah terlalu parah, maka yang dilakukan adalah kita lakukan bypass. Bypass ini apa? Adalah dengan cara kita menyambungkan pembuluh darah yang di atas ke pembuluh darah di bawah yang tidak mendapatkan suplai darah dengan baik tadi. Yang nantinya dengan darahnya sudah mengalir, maka sel-sel jantung ini tadi dia akan regenerasi kembali. Pertanyaannya yang Bapak tadi tanya adalah, apakah bisa terjadi yang namanya penyumbatan berulang? Kalaupun sudah dilakukan yang namanya bypass jantung, misalkan bypass jantung di sebelah kiri, yang namanya penyumbatan di sebelah kanan, itu masih bisa terjadi. Yang Bapak Yudin ya? Ya, ketika Anda mengkonsumsi makanan banyak yang digoreng, goreng tepung, menyebabkan terjadi pengentalan darah. Jadi harusnya sel darah kita itu seperti yang di sebelah kiri yang dekat Bang Coki ini. Lancar. Tapi yang terjadi, kalau gula darah tinggi, Pak, atau kolesterol tinggi, ya seperti yang di sana itu. Ini Pak, nggak gerak-gerak ya Bang? Nggak gerak-gerak dia, menggumpal, nggak bisa jalan. Itu sebab tadi kita bercerita tentang adanya penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang dilakukan pertama adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Jadi walaupun sudah ada sumbatan mungkin, tapi pembuluh darahnya bisa membuka. Nah ini Bang Coki coba dikasih lihat nih. Oke, ini dia Pak. Ini kasih lihat pipa pembuluh darahnya kan mulus nih, tapi kan bisa ada sumbatan. Dengan bantuan teknologi laser, pipanya itu dibuka lebih gede. Jadi kalau ada sumbatan pun, si darah itu bisa ngalir lebih lancar. Nah yang kedua yang dilakukan teknologi laser adalah mengurai penggumpalan darah. Nutrisi, gula, vitamin, mineral, termasuk obat-obatan bisa diantar. Pemirsa, yang Anda perlu lakukan sekarang apa? Pakai aja teknologi lasernya. Pengobatan yang Anda sedang lakukan diteruskan, pola makan sehat diubah, olahraga tetap dikerjain. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa bilang, saya beruntung dengan kesehatan saya ketika saya menjalankan pola hidup sehat. Pengentalan atau pemicu pengentalan darah tadi mungkin termasuk asam urat juga ya? Pengentalan darah ini paling banyak dialami oleh penderita yang namanya diabetes ya. Selain itu diikuti oleh penderita yang mengalami yang namanya kolesterol tinggi dan juga asam urat yang tinggi. Kalau Bapak tanya, apakah asam urat tinggi ini dia berbahaya bagi tubuh kita, terutama kualitas darah kita? Iya, betul sekali. Kalau yang namanya asam urat tinggi, maka nitrik oxide itu dia akan terhenti atau berkurang produksinya. Nah disinilah bahaya kalau kita membiarkan asam urat ini menjadi tinggi. Yang tadinya sudah gula darahnya tinggi karena Bapak diabetes, ditambah lagi dengan asam urat yang tinggi sehingga menyebabkan kualitas pembuluh darahnya ini memburuk, maka ini akan jadi double combo yang akan berbahaya bagi kesehatan jantung Bapak sendiri. Tadi sebelum acara berlangsung, kami lakukan cek juga kesehatan Bapak yang dasar yaitu tensi. Tekanan darahnya itu berada di angka 160/94. Artinya tensi Bapak harus kita koreksi. Nah, bagaimana cara koreksinya? Coba, kalau misalkan sekarang obat-obatan hipertensi sudah dikonsumsi, Pak? Ya. Sudah dikonsumsi rutin. Berarti Bapak harus diskusi lagi nih dengan dokternya. Apakah obat-obatan ini harus ditingkatkan dosisnya
atau harus diganti gitu. Atau ditambah. Atau ditambah gitu. Oke. Nanti dengan bantuan teknologi laser itu bisa dibantu turun. Jadi si obat yang Bapak minum nanti bisa bekerja lebih optimal. Yang menarik pemirsa, teknologi laser ini kerjanya langsung gitu. Pembuluh darahnya, tensinya bisa dikurangin, gula darah bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, asam urat juga bisa dibuang kalau kelebihan. Sehingga apa? Secara kesehatan kita tuh terkontrol. Teknologi laser yang kita bahas nih Pak dari tadi, kurang lebih seperti ini Pak. Dia akan digunakan di pergelangan tangan kita. Nah, pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah besar. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris yang nantinya akan disinari oleh teknologi laser yang portable ini tadi. Dia akan menghasilkan nitric oxide lebih banyak lagi daripada biasanya. Dengan begitu, pembuluh darah di seluruh tubuh kita akan ikut mengembang sehingga tensi Bapak bisa terkendali dengan baik. Selain yang dipakai di pergelangan tangan, ada juga ekstensinya. Jadi dia bisa dimasukkan ke rongga hidung kita, sehingga area kepala kita itu perdarahannya, aliran darahnya lebih lancar lagi, sehingga mencegah terjadinya serangan stroke, terutama orang-orang yang memang mempunyai masalah pada kardiovaskularnya. Ada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya meningkat. Mari kita simak cerita mereka. 2018 jantung saya sakit sebelah kiri sampai tembus ke belakang. Saya cek, nyatanya ada pengentalan darah. Tadinya tidurnya juga kurang enak. Begitu pakai itu secara 1 bulan, merasa enak tidur. Dan dada juga udah nggak ngerasa sakit. Sampai saat ini saya makan obat cuman 1 minggu 1 kali. Kalau lagi 2019 1 hari 1. Sakit kepala pun sekarang saya udah nggak makan obat sakit kepala. Kalau saya sakit kepala, saya cukup pakai yang di hidung malam. Saya colok 1 jam, pagi saya bangun sudah hilang sakit kepalanya. Pemirsa, inilah Pak Agus yang dengan besar hati hadir ke Studio 3 berbagi di Go Healthy buat Anda pemirsa. Supaya pemirsa menjadi pemirsa yang bijaksana. Karena belajar dari pengalaman hidup orang yang telah gagal dalam salah satu fase kehidupannya. Pak, saya berharap Bapak mendapatkan lebih daripada sekedar sesuatu dari perbincangan ini Pak. Terima kasih. Apakah Bapak punya pesan belajar dari pengalaman Bapak? Kita hidup untuk anak-anak, untuk istri, untuk cucu, untuk keluarga, mereka-mereka yang menyayangi kita, yang mencintai kita. Jadi kalau kita menjaga kesehatan dan baik, itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk mereka, orang-orang yang kita cintai juga. Orang-orang yang menjaga kesehatan, merawat tubuhnya dengan baik dan benar itu termasuk dalam agama Islam adalah orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Terima kasih untuk kekuatannya dan inspirasinya. Kami merasa beruntung mengundang Pak Agus kemari. Pemirsa, ayo dong. Pak Agus ini udah cerita panjang lebar mengenai pengalamannya. Jadi ini waktunya Anda menjadi bijaksana. Cegah terjadinya serangan jantung. Para praktisi melengkapinya. Supaya Anda segera take action untuk menggunakan teknologi laser. Yang kami perbincangkan teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang namanya Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate yang sangat praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda di sini. Sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, saya ajak Anda untuk menjaga kesehatan sekarang juga sebelum Anda terserang bahaya komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogomall. Pemirsa, kami tunggu komunikasi Anda di nomor telepon yang tertera di layar saat ini juga. Biarlah tim call center kami memandu Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter kami ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate. Produk Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Terima kasih sekali lagi Pak Agus, Bang Paidon, Mas Nurman,
untuk obrolan kita yang sangat bermanfaat. Dan kesetiaan Anda pemirsa pada program Go Healthy. Kami tunggu saran dan masukan Anda lewat email yang ada di layar. Kirim ya, supaya kami bisa terus berkembang untuk Indonesia.